Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan kita semua selalu ditetapkan dalam agama Islam, dikuatkan keimanan akidah kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang takwa, yang selalu mempunyai rasa takut kepada Allah dimanapun berada kita. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video kali ini saya akan coba membahas tentang zikir yang diajarkan oleh Rasulullah setelah sholat fardu. Sebelum kita membaca zikir-zikir yang lain, maka bacakan dulu zikir ini karena ternyata keutamaannya luar biasa. Nah, urutan pertama, ketika kita selesai sholat fardu, maka Rasulullah mengucapkan kalimat ini. Dijelaskan dalam hadis Muslim, ya, yang diterima dari Sauban radhiyallahu an, karena Rasulullah terbukti idan sarafa min salatihi, ketika Rasulullah selesai melaksanakan sholatnya, istighfar salasan, maka Rasulullah istighfar 3 kali. Jadi Rasulullah setelah sholat itu membaca istighfar. Nah, di sini ada dari Imam Auza'i, salah satu riwayat hadis ini, kaifal istighfar, bagaimana istighfarnya? Maka qala taqul, ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Nah, setelah itu maka Rasulullah membaca kalimat, jangan sampai salah ya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Itu urutan yang kedua. Nah, urutan yang ketiga yang dijelaskan di dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas salati wa sallama, ketika Rasulullah selesai dari salat wasallama, kemudian beliau salam, wa qala, dan beliau berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada riwayat, setelah itu baru membaca lagi, yang mana hadis ini dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya anal fuqara muhajirina, sesungguhnya orang-orang fakir muhajirin datang kepada Rasulullah atau Rasulullah SAW. Faqalu. Nah, orang fakir muhajirin datang kepada Rasulullah, kemudian mereka berkata, dahaba ahlu dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, ahli dusur itu ahli yang banyak harta, berangkat, mempunyai dengan derajat yang tinggi, wan na'im al muqim, dan nikmat-nikmat yang tetap. Yusalluna kama nusalli, mereka salat, kami juga salat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka puasa, kami juga puasa. Walahum fadlun min amwalin, dan mereka mempunyai kelebihan dalam harta sehingga mereka bisa berhaji dan umroh, dan mereka bisa berjihad, kemudian mereka bisa bersedekah. Jadi fakir muhajirin iri kepada ahli dusur tentang keutamaan-keutamaan. Nah, di sini boleh iri kita kepada orang dalam hal kebaikan, misal dalam ketaatannya. Jadi kita boleh iri dalam ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ingin mempunyainya. Bahkan dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafirin, ketika kita ingin seperti orang lain dalam kebaikan, maka kita akan mendapatkan, memperoleh pahala yang sama. Contoh, orang itu mempunyai harta yang banyak sehingga dia sedekah, dia
berhaji, dia berbagi dengan anak yatim, berbagi dengan orang miskin. Kemudian kita yang miskin mengadu kepada Allah, ya Allah, saya pengen mempunyai harta seperti mereka. Saya pengen ketika mempunyai harta bersedekah seperti orang tersebut. Maka dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kita akan mendapatkan pahala seperti orang tersebut karena kita mempunyai niat yang baik. Maka niat orang mukmin itu berharga ketika niatnya benar-benar. Nah, kata Rasulullah SAW menjawab fuqara al-muhajirin, kata Rasulullah, "Alla u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum." Apakah kalian tidak mau aku ajarkan sesuatu yang mana dengan sesuatu itu kalian bisa mencapai apa yang mereka yang terdahulu dicapai, seperti ahli dusur, dan akan mencapai seperti orang yang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdalu minkum, dan tidak ada yang lebih utama daripada kalian. Illa man sona'a mislama sona'tum, terkecuali orang yang melakukan hal tersebut yang akan kalian lakukan. Maka fuqara muhajirin menjawab, qalu bala ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah, mau apa yang kau sebutkan seperti itu, kami mau memilikinya, kata sahabat al-muhajirin. Maka kata Rasulullah SAW, qala tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasina. Maka jika mau, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah 33 kali, wa tahmadu, dan bertahmidlah kepada Allah alhamdulillah 33 kali. Kemudian wa tukabbiruna, dan bertakbir kepada Allah Allahu akbar khalfa kulli salatin, setelah salat fardu. Dalam hadis yang lain kulla salatin maktubah, setelah salatil maktubah, setelah salat yang dipardukan 33 kali. Maka pahalanya akan sama dengan orang-orang yang jihad di jalan Allah, bersedekah, bisa haji, bisa umroh. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan orang-orang yang mengamalkan dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ingat ya, urutan dzikir yang pertama setelah kita sholat fardu yang dijelaskan dalam kitab ini, kitab Al-Adhkar halaman 67. Yang pertama istighfar 3 kali. Yang kedua baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jad. Setelah itu bisa membaca subhanallah subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian baca takbir 33 kali, dan disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan sebelum membaca tasbih, tahmid, takbir itu dianjurkan membaca doa yang diwasiatkan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, aku sangat mencintaimu. Faqala usika ya Mu'ad, aku akan wasiatkan kepadamu, la tada'anna, janganlah engkau tinggalkan fi duburi kulli salatin, di setiap setelah salat fardu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itulah ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, urutan zikir-zikir yang sesuai sunnah, yang sesuai hadis-hadis Rasulullah. Sebelum kita membaca amalan-amalan yang lain, sebelum kita membaca zikir-zikir yang lain, maka kita dahulukan dulu membaca zikir ini. Semoga bermanfaat dan semoga amal kita tambah keistiqomahan, tambah pahalanya, tambah ridho Allah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.